Paham, 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 Di atas bukit Nanjak. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Asep, Teletubbies, say hello! Halo pendengar setia, selamat datang di Pilo Edu Podcast. Bersama saya, Raifa Rifani Wulandari, dan co-host saya yang super keren, Rizkita Amalia Nurhadi. Senang sekali bisa kembali hadir menemani kalian dengan obrolan hangat dan penuh wawasan. Di episode kali ini, kita akan bahas topik yang mungkin terdengar berat. Namun sebenarnya, deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu landasan filosofis pendidikan. Eits, jangan buru-buru mengernyitkan dahi dulu ya. Kita bakal kulik topik ini dengan santai, menyenangkan, dan pastinya bermanfaat banget. Apalagi buat kamu yang tertarik di dunia pendidikan atau lagi belajar jadi pendidik masa depan. Nah, dan hari ini aku nggak sendiri nih, karena sudah hadir dua narasumber keren yang akan berbagi pandangan dan insight mereka. Yuk, kita sambut. Yang pertama ada Aulia Az-Zahra, yaitu mahasiswi aktif yang punya ketertarikan khusus pada filsafat pendidikan dan pengembangan kurikulum. Halo Aulia, apa kabar? Halo juga, kabar baik. Senang banget bisa ngobrol bareng di sini. Nah, selain Aulia ada juga Muhammad Reza Aditya Rashid, yaitu seorang pembelajar kritis yang suka mengaitkan teori filsafat dengan isu-isu pendidikan masa kini. Halo Reza, gimana kabarnya hari ini? Hai, alhamdulillah baik. Siap ngobrol santai tapi bermakna hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti obrolan, kita main sedikit dulu yuk, biar suasananya cair. Kita punya ice breaking singkat, tebak filsuf. Jadi caranya gini, saya akan bacain satu kutipan terkenal dari tokoh filsafat, dan Aulia atau Reza coba tebak siapa tokohnya. Oke. Pendidikan adalah menyalakan api, bukan mengisi bejana. Siapa ayo yang bilang ini? Plato, Aristoteles, atau Socrates? Saya tebak itu kutipan dari William Butler Yeats kan, yang bentuk aslinya tuh sering muncul sebagai education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. Dan juga kadang keliru jika disandingkan ke filsuf lain sih. Ya, benar banget. Jawabannya adalah William Butler Yeats. Seru ya, dari kutipan tadi aja kita bisa langsung masuk ke pertanyaan dasar nih. Apa sih sebenarnya tujuan dari pendidikan? Dan itulah yang akan jadi titik tolak diskusi kita hari ini soal landasan filosofis dalam pendidikan. Mulai dari pandangan idealisme, realisme, pragmatisme, sampai rekonstruksionisme. Wah, seru banget ya teman-teman main tebak-tebakan sebagai ice breaking gitu bersama dua narasumber hebat kita dan tentunya host yang menemani aku pada hari ini, Fani. Tapi sebelum kita melangkah nih ke segmen selanjutnya, segmen utama di mana kita akan membahas mengenai landasan filosofis pendidikan, gimana kalau kita dengar dulu Song of the Day biar otaknya refreshing dulu ya sebelum kita bahas gitu sesuatu yang berat-berat. Aku rasa teman-teman pasti enjoy ya buat denger lagu. Jadi tanpa berlama-lama mari kita dengar Love Grows by Edison Lighthouse. Check it out. She ain't got no money, her clothes are kind of funny, her hair is kind of wild and free. Oh, boy, love grows where my rosemary goes, and nobody knows I
lucky fella, and I just gotta tell her that I love her endlessly. Because love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. There's something about her head on her mind. It's a feeling that's blind, and I just gotta say, hey, she's really got a magical spell, and it's working so well that I can't get away. I'm a lucky fella, and I just gotta tell her that I love her endlessly. Because love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. Nah, itu dia song of the day kita pada hari ini, yaitu Love Grows by Edison Lighthouse. Semoga teman-teman suka ya, biar lebih semangat untuk bahas landasan filosofis pendidikan. Nah, coba deh kita pikir sebentar. Kata kuliah, duduk di kelas, dengerin dosen, kerjain tugas, belajar buat ujian. Tapi pernah nggak sih nanya ke diri sendiri, sebenarnya buat apa sih kita belajar? Kenapa pendidikan itu penting banget sampai jadi hak dasar manusia? Atau malah lebih filosofis lagi? Kayak apa sih arti jadi manusia yang terdidik itu? Nah, dari sinilah filsafat itu masuk, teman-teman. Jadi menurut aku filsafat ini ngajarin kita buat nggak asal terima gitu. Nggak cuma ikut sistem, tapi ngerti kenapa sistem itu ada. Bukan berarti kita jadi tukang protes ya, tapi kita jadi punya kesadaran berpikir gitu yang lebih dalam. Kita dilatih buat mikir kenapa dibalik segala hal. Jadi kayak kita mikirin alasan semua hal terjadi gitu. Nah, teman-teman, secara bahasa, filsafat itu dari dua kata Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, kalau digabung, artinya cinta akan kebijaksanaan. Tapi, ini bukan cinta yang bikin baper ya, teman-teman. Ini tuh cinta dalam artian keingintahuan yang dalam gitu. Cinta buat terus belajar, terus bertanya, dan terus mencari kebenaran. Nah, bayangin deh, kalau semangat ini masuk gitu ke dunia pendidikan. Pasti bakal beda banget kan rasanya belajar kalau kita punya semangat filsafat di dalamnya. Nah, sekarang gini deh. Bayangin kamu lagi jadi seorang guru gitu. Terus kamu harus milih mau ngajarin muridmu apa, mau pakai metode seperti apa, dan mau nilai mereka dari aspek apa aja. Jadi kalau tanpa filsafat, kamu bisa aja asal ambil metode dari YouTube atau buku panduan. Tapi filsafat bisa bantu kamu mikir, apa sih tujuan aku ngajar? Apa yang sebenarnya dibutuhkan siswa di zaman sekarang? Atau nilai-nilai apa yang harus aku tanamkan selain materi pembelajaran di dalam kelas? Jadi, aku rasa filsafat pendidikan itu kayak fondasi dari semua keputusan dalam dunia pendidikan, teman-teman. Jadi, bukan cuma teori yang tinggi doang, tapi juga sesuatu yang berdampak gitu ke praktik sehari-hari. Nah, kadang kita tuh mikir, filsafat itu cuma buat dosen-dosen tua atau para pemikir macam Plato, Socrates, dan kawan-kawannya. Aduh, sebelumnya maaf ya teman-teman kalau misal penyebutan namanya salah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita semua bisa dan bahkan perlu berpikir filosofis. Apalagi kita yang belajar di dunia pendidikan. Kayak kita semua ini calon-calon guru kan. Terus filsafat itu bikin kita nggak gampang ikut-ikutan. Misalnya, pas ada kurikulum baru, kita nggak langsung bilang, oke, ikut aja, tanpa bisa mikir,
kurikulum ini adil nggak buat semua siswa? Atau ini sesuai nggak sama perkembangan zaman? Atau bahkan apakah ini cuma buat ngejar nilai atau benar-benar membentuk manusia? Nah, karena aku rasa topik ini tuh luas banget teman-teman. Jadi hari ini aku nggak bakal ngobrol sendirian. Kita bakal ditemenin sama para narasumber yang sebelumnya udah aku kenalin ya. Jadi mereka tuh bakal bantu kita buat ngerti lebih dalam soal hubungan antara filsafat dan pendidikan, tujuan utamanya sampai ke ruang lingkup dan manfaat nyatanya. Dan jangan khawatir, semua bakal kita bahas dengan bahasa yang santai dan relevan lah buat kita yang masih di semester awal ataupun pendengar dari podcast ini yang mungkin masih sekolah. Jadi kalau kamu buat kamu yang selama ini mikir filsafat itu ribet atau buat kamu yang ngerasa belajar cuma buat lulus, stay tune ya. Siapa tahu setelah dengerin episode ini kamu jadi lebih ngerti gitu. Kenapa kamu duduk di bangku kuliah atau di bangku sekolah hari ini? Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin filsafat pendidikan, rasanya belum lengkap kalau nggak bahas aliran-aliran filsafat yang jadi akar dari berbagai pandangan dalam dunia pendidikan. Kenapa ini penting? Karena setiap aliran punya cara pandang berbeda tentang apa itu kenyataan, pengetahuan, nilai, dan bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan. Dan menariknya, sampai sekarang pengaruhnya masih terasa di sekolah-sekolah kita. Kalau kita lihat, ada 3 aliran besar yang paling sering dibahas, yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Aku coba jelasin satu-satu ya, biar kita bisa lihat bedanya secara lebih jelas. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin filsafat pendidikan, rasanya belum lengkap kalau nggak bahas aliran-aliran filsafat yang jadi akar dari berbagai pandangan dalam dunia pendidikan. Kenapa ini penting? Karena setiap aliran punya cara berbeda tentang apa itu kenyataan, pengetahuan, nilai, dan bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan. Dan menariknya, sampai sekarang pengaruhnya masih terasa di sekolah-sekolah kita. Kalau kita lihat, ada 3 aliran besar yang paling sering dibahas, yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Aku coba jelasin satu-satu biar kita bisa lihat bedanya secara lebih jelas. Yang pertama, idealisme. Aliran ini berangkat dari keyakinan bahwa realitas tertinggi bukan benda fisik, tapi ide atau nilai yang abadi. Jadi, bagi kaum idealis, pendidikan itu tujuannya bukan cuma membuat orang pintar secara akademik, tapi menjadi manusia yang bermoral, berkarakter, dan berjiwa luhur. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, nilai-nilai idealisme bisa banget kita lihat dalam pendidikan karakter. Misalnya, saat guru nggak hanya fokus ngasih nilai 100 di ujian, tapi menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat ke sesama. Itu sejalan dengan pandangan idealis, bahwa pendidikan adalah sarana untuk membentuk jiwa dan watak manusia, bukan sekedar mengisi otak. Guru dalam aliran ini dianggap sebagai teladan moral, bukan sekedar pengajar. Jadi, guru harus benar-benar menunjukkan nilai-nilai yang dia ajarkan lewat perilakunya sehari-hari. Kalimat klasiknya kira-kira begini, guru bukan hanya mengajar, tapi menuntun jiwa. Yang kedua, realisme. Kalau idealisme fokus pada ide dan nilai, maka realisme menekankan bahwa kenyataan yang sejati itu adalah dunia nyata yang bisa kita amati dengan panca indera. Jadi, dalam pendidikan realis, ilmu pengetahuan, logika, dan pengalaman konkret itu jadi fokus utama. Misalnya, kurikulum realisme lebih banyak berisi mata pelajaran, sains, matematika, dan hal-hal yang bisa diuji secara empiris. Guru di sini berperan sebagai penyampai pengetahuan ilmiah, dan siswa dilatih untuk berpikir rasional, sistematis, dan objektif. Kalau di Indonesia, semangat realisme bisa kita lihat dalam pendekatan STM Education, Science, Technology, Engineering, Mathematics, yang lagi banyak dikembangkan di sekolah-sekolah modern. Itu bentuk nyata dari pandangan bahwa dunia bisa dipahami lewat observasi dan logika. Tapi tentu aja harus tetap diimbangi dengan nilai-nilai moral supaya nggak kering dari sisi kemanusiaan. Yang ketiga, pragmatisme. Nah, ini aliran yang paling hidup dan paling dekat dengan dunia modern kita. Pragmatisme bilang bahwa pengetahuan itu harus berguna dan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi, kalau suatu teori nggak bisa dipraktikkan, ya berarti belum cukup bermakna.
Tokoh yang terkenal banget di sini adalah John Dewey, seorang filsuf sekaligus pendidik asal Amerika Serikat. Dia percaya bahwa belajar itu harus berbasis pada pengalaman, learning by doing. Makanya dalam pendidikan pragmatis, siswa bukan cuma disuruh duduk diam dengerin guru, tapi aktif mencoba, berdiskusi, bereksperimen, dan memecahkan masalah nyata. Oke, jadi mungkin langsung aja ya kita langsung ke pertanyaan pertama buat narasumber kita. Biografi singkat peran dalam pendidikan, taman siswa, dan tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda. Bagaimana peran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia dan apa makna tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda? Gimana nih menurut Kak Reza gitu? Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang tulisannya, kita kenal lebih dulu terhadap orangnya, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang bernama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Beliau adalah tokoh pelopor pendidikan nasional Indonesia dan pendiri Taman Siswa pada tahun 1922. Ia memperjuangkan hak pendidikan bagi semua rakyat tanpa memandang status sosial. Melalui tulisannya, yaitu Seandainya Aku Seorang Belanda, ia mengkritik ketidakadilan penjajahan Belanda yang diskriminatif terhadap rakyat pribumi. Tulisan itu menunjukkan semangat nasionalisme dan menjadi simbol keberanian intelektual yang menginspirasi perjuangan pendidikan yang merdeka dan juga berkeadilan. Yang kedua, sistem Among. Ingarsa sung talada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Apa sih makna sistem Among dalam filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dan bagaimana penerapannya dalam pendidikan saat ini? Sistem Among merupakan dasar metode pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan kebebasan dan tanggung jawab peserta didik dalam belajar. Mari kita mengenal makna dalam beberapa kata tersebut. Yang pertama adalah Ingarsa sung tulada, berarti di depan pendidik memberi teladan. Ing madya mangun karsa, berarti di tengah-tengah murid, guru menumbuhkan semangat dan kreativitas. Dan yang terakhir, tuturi handayani, berarti dari belakang, guru memberi dorongan dan dukungan. Dalam pendidikan modern, sistem ini masih relevan. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan penguasa, dan peserta didik didorong untuk aktif serta mandiri. Apa tujuan utama pendidikan dan bagaimana cara mencapainya? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ialah memerdekakan manusia lahir dan batin, yaitu membebaskan manusia dari kebodohan, ketergantungan, serta penindasan. Pendidikan harus menumbuhkan kesadaran diri, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis sehingga peserta didik dapat berdiri sendiri dengan akhlak dan moral yang luhur. Pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menumbuhkan kemerdekaan jiwa dan karakter. Apa sih yang dimaksud dengan konsep kodrat alam dan kodrat zaman dalam filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara? Konsep kodrat alam berarti pendidikan harus menyesuaikan dengan lingkungan, potensi, dan kondisi alamiah peserta didik. Sedangkan kodrat zaman berarti pendidikan harus selaras dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan yang baik adalah yang memadukan keduanya, yaitu menghargai budaya dan identitas bangsa dalam kodrat alam dan sambil beradaptasi dengan perubahan global dalam kodrat zaman. Dengan begitu, peserta didik mampu hidup selaras dengan alam sekaligus siap menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Nah, selanjutnya kita beralih nih ke narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Aulia. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama ya, biar nggak lama-lama, soalnya pasti para pendengar kita udah penasaran nih sama
informasi atau pandangan dari Kak Aulia. Nah, jadi pendidikan profesi guru atau biasa disingkat dengan PPG, sebenarnya banyak banget yang masih belum paham ya. Apa sih PPG itu dan kenapa ini tuh penting banget bagi calon guru? Mungkin bisa dijelasin Kak Aulia? Tentu bisa. Jadi, PPG itu singkatan dari Pendidikan Profesi Guru. Ini adalah salah satu tahapan penting yang harus dijalani oleh calon guru sebelum benar-benar mengajar secara profesional. Secara umum, PPG dibagi menjadi dua jenis, yaitu PPG prajabatan, PPG dalam jabatan. Nah, PPG prajabatan itu ditujukan buat mereka yang lulus kuliah dan ingin menjadi guru. Sedangkan PPG dalam jabatan diperuntukkan bagi guru yang sudah mengajar tapi belum punya sertifikasi profesi. Landasan hukumnya sangat jelas. Ada yang bersifat filosofis, historis, yuridis, dan konseptual. Kalau kita lihat dasar hukumnya, antara lain UU Guru dan Dosen serta Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Jadi, program ini bukan sekedar formalitas, tapi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan guru kita benar-benar siap, baik secara keilmuan maupun kepribadian. Nah, menarik banget nih. Kalau gitu, guru yang profesional itu seperti apa sih, Kak? Dan apakah cukup hanya dengan ikut PPG atau ada yang lain gitu? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, guru profesional itu tidak hanya diukur dari ikut PPG saja. Ada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh setiap guru profesional, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik itu kemampuan dalam mengajar dan memahami peserta didik, bagaimana cara menyampaikan materi dengan tepat dan menarik. Lalu kepribadian, itu berkaitan dengan karakter guru, jadi teladan, sabar, jujur, dan tanggung jawab. Sosial berarti kemampuan guru berinteraksi baik dengan siswa, orang tua, maupun masyarakat sekitar. Dan terakhir, profesional. Ini soal penguasaan materi dan keahlian di bidangnya. Selain itu, guru juga punya kode etik profesi dan syarat khusus, harus bertakwa, sehat jasmani dan rohani, serta menjadi contoh yang baik di lingkungan sekolah. Semua ini dirancang supaya guru bisa jadi sosok yang bukan cuma pintar secara akademik, tapi juga berkarakter dan bermoral tinggi. Wah, lengkap banget ya penjelasan dari Kak Aulia. Nah, kalau kita lihat nih, sekarang kan zamannya udah serba digital ya, apalagi di era globalisasi kayak sekarang ini. Nah, menurut Kakak, gimana sih guru itu bisa tetap relevan dan profesional gitu di tengah perubahan zaman yang cepat banget? Nah, betul sekali. Sekarang ini guru menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding dulu. Di era teknologi dan globalisasi, guru dituntut untuk kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Misalnya harus bisa memanfaatkan platform digital untuk pembelajaran, seperti membuat media interaktif, memfasilitasi diskusi online, bahkan memahami karakteristik siswa di era digital yang serba cepat. Tapi meskipun begitu, guru tetap harus berpegang pada tujuan pendidikan nasional Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia seutuhnya. Jadi, jangan sampai karena terlalu fokus pada teknologi, nilai-nilai pendidikan dan karakter bangsa malah hilang. Kuncinya ada di keseimbangan, menguasai teknologi, tapi tetap mengedepankan nilai etika dan budaya bangsa. Nah, sekarang kita lanjut nih ke bagian yang gak kalah penting, yaitu identitas dan nilai pendidikan Indonesia. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang kamu sendiri, pendidikan kita tuh seharusnya seperti apa sih supaya bisa mencerminkan identitas bangsa? Menurut saya, pendidikan Indonesia itu harus punya ciri khas yang kuat, yang mencerminkan jati diri bangsa kita. Pendidikan tidak boleh hanya sekedar meniru sistem luar negeri tanpa menyesuaikan dengan konteks Indonesia. Kita ini bangsa yang punya keberagaman budaya, bahasa,
agama, dan adat istiadat. Dan semua itu adalah kekuatan. Nah, nilai-nilai itu harus tercermin dalam sistem pendidikan kita. Pendidikan juga harus mengandung unsur religiositas dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan cuma slogan, tapi pedoman hidup yang bisa membentuk karakter pelajar. Makanya semua itu sekarang diwujudkan dalam konsep profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi, pendidikan kita tidak cuma fokus pada pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter bangsa. Setuju banget. Nah, terakhir nih, sering banget kita dengar istilah pendidikan yang memerdekakan. Bisa dijelasin lebih dalam maksudnya tuh kayak apa? Tentu, pendidikan yang memerdekakan itu adalah konsep yang digagas supaya peserta didik bisa berkembang sesuai potensi dirinya. Artinya, guru bukan lagi pusat segalanya, tapi lebih ke fasilitator yang mendampingi siswa menemukan jati dirinya. Pendidikan yang memerdekakan berarti memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, berani berpendapat, dan bereksperimen, tapi tetap dalam koridor nilai-nilai bangsa. Jadi walaupun kita mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi, karakter bangsa harus tetap dijaga. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, semangat itu yang sekarang kita hidupkan lagi dalam sistem pendidikan kita. Nah, teman-teman, jadi itu dia pertanyaan terakhir buat narasumber kita pada hari ini. Aduh, luar biasa banget ya penjelasannya. Jadi kesimpulannya adalah guru profesional itu bukan hanya soal kompetensi akademik, tapi juga soal karakter, etika, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan zaman. Nah, dan pendidikan Indonesia harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar identitas bangsa kita nggak hilang di tengah arus globalisasi. Nah, ada juga nih beberapa pendapat yang sudah diberikan para narasumber kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.